Baik, saat ini saya akan membahas soal mengenai persamaan diferensial biasa orde 1. Nah, untuk soalnya yaitu tentukan solusi dari dy dx dikurang 3y sama dengan e pangkat x. Nah, kita perlu mengingat untuk persamaannya yaitu dy dx dikurang pg sama dengan q. Nah, kita sudah ketahui bahwa nilai p yaitu min 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari n. Untuk mencari nilai n, kita gunakan rumus n sama dengan integral dari p dx. Selanjutnya kita substitusikan nilai dari p yaitu min 3 menjadi integral min 3 dx. Integral dari min 3 dx yaitu min 3x. Nah, untuk nilai Q kita sudah ketahui bahwa Q sama dengan E pangkat X. Nah, selanjutnya kita tuliskan solusinya yaitu Y sama dengan E pangkat minus N integral dari E pangkat N dikali dengan X dx kemudian ditambah C dikali dengan E pangkat minus N. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya yaitu Y sama dengan E pangkat minus 3x integral dari E pangkat 3x kemudian dikali dengan E pangkat x dx ditambah C kemudian dikali dengan E pangkat 3x. Nah, kita lihat persamaannya sehingga menjadi E pangkat min 3x integral dx tambah C kali E pangkat 3x sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan X dikali E pangkat min 3x ditambah C kali E pangkat 3x. Nah, dalam soal diketahui L sama dengan 4 Henry dan R atau hambatan sebesar 8 ohm. Kemudian voltase sebesar 16 volt. Tentukan nilai I sebagai fungsi waktu. Nah, kemudian kita tuliskan persamaannya. Di sini sudah diketahui bahwa L di dt ditambah RI sama dengan E. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai-nilainya yaitu L sama dengan 4 dan R yaitu 8 ohm kemudian E yaitu 16 volt. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan lagi dengan membaginya dengan 4 sehingga menjadi di dt ditambah 2i sama dengan 4. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus ingat bentuk persamaan diferensial biasa linear orde 1 yaitu dy dx ditambah py sama dengan q.
bisa mencari nilai N dengan memasukkan nilai P, yaitu N sama dengan integral P dx. Di sini kita memakai T sebagai fungsi waktu, sehingga menjadi N sama dengan integral 2 dt. Nah, integral dari 2 dt yaitu 2t. Nah, di sini juga sudah kita ketahui nilai Q, yaitu 4. Dan selanjutnya kita dapat menentukan solusinya. Ingat ya, dari persamaan bahwa nilai Y itu sama dengan E pangkat minus N integral E pangkat N dikali X dx ditambah C dikali E pangkat minus N. Nah, untuk di kasus ini kita bisa diterapkan, maka nilai yang kita dapatkan yaitu I sama dengan E pangkat minus 2T integral E pangkat 2T dikali dengan 4 dx ditambah C dikali E pangkat minus 2T. Nah, kemudian persamaannya menjadi I sama dengan E pangkat 2T dikali 4 integral E pangkat 2T dt tambah C dikali E pangkat min 2T. Nah, selanjutnya akan didapatkan yaitu E pangkat min 2T dikali 4 dikali E pangkat 2T dikali 1/2 ditambah C dikali E pangkat min 2T. Nah, selanjutnya hasil yang kita dapatkan yaitu I sama dengan 4 dikali dengan 1/2 yaitu 2 dikali dengan E pangkat min 2T dikali E pangkat 2T ditambah C dikali E pangkat min 2T. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan persamaannya menjadi 2 ditambah C dikali E pangkat min 2T. Nah, diketahui dalam soal pada I sama dengan 0, T sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan untuk menentukan nilai konstanta C, sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan 2 ditambah C dikali dengan E pangkat min 2 dikali 0. Kemudian 0 sama dengan 2 ditambah C, sehingga persamaannya menjadi C sama dengan min 2. Nah, sehingga solusi untuk persamaan ini bisa kita dapatkan bahwa I sama dengan 2 kurang 2 dikali E pangkat min 2T. Saat ini saya akan membahas soal mengenai persamaan diferensial biasa orde 2. Nah, untuk soalnya yaitu Y double aksen ditambah dengan 7Y aksen ditambah dengan 12Y sama dengan 0. Nah, kita dapat
soal yang berikutnya yaitu Y double aksen ditambah dengan 6Y aksen ditambah dengan 15Y sama dengan 0. Nah, kita dapat uraikan persamaan berikut menjadi D kuadrat Y dx kuadrat ditambah dengan 6dy dx ditambah dengan 15y sama dengan 0. Nah, kita dapat tuliskan dalam bentuk operator diferensial Y menjadi D sama dengan D dx dan D kuadrat sama dengan D kuadrat dx kuadrat. Nah, sehingga persamaan menjadi D kuadrat Y ditambah 6dy ditambah 15y sama dengan 0. Nah, jika kita ingin mengeluarkan Y, kita dapat menuliskan menjadi D kuadrat ditambah dengan 6D ditambah 15 dikali dengan Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menentukan akar-akar dari persamaan D kuadrat ditambah 6D ditambah 15 sama dengan 0. Nah, untuk memperoleh nilai D, kita menggunakan rumus ABC dan kita tuliskan menjadi D sama dengan min 6 plus minus akar 6 kuadrat dikurang dengan 4 dikali dengan 1 dikali dengan 15 dibagi dengan 2 kali 1. Kita jumlahkan min 6 plus minus akar dari 6 dikali 6 yaitu 36 dikurang dengan 4 dikali 1 yaitu 4 dan 4 dikali 15 yaitu 60. Kita tuliskan 60 per 2 dikali 1 yaitu 2. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan 36 dikurang dengan 60 menjadi minus 24 dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya min 6 plus minus akar min 24 per 2. Dan selanjutnya yaitu min 6 plus minus. Untuk menghilangkan minus, tulis akar 24 dikali dengan akar min 1 per 2. Nah, selanjutnya kita tuliskan D sama dengan min 6 plus minus akar 24. Untuk akar min 1 kita tuliskan menjadi I atau bilangan imajiner per 2. Akar dari 24 kita tuliskan menjadi 6 akar 2 I dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan menjadi D sama dengan min 6 dibagi dengan 2 yaitu min 3 plus minus 6 dibagi 2 yaitu 3 akar 2
I atau bilangan imajiner, sehingga diperoleh solusi umum PDB OD2 menjadi Y sama dengan E pangkat 3X C1 sin akar 6 ditambah dengan C2 cos akar 6. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal fisika PDB orde 2. Nah, untuk soalnya sebagai berikut. Nah, diketahui dalam soal yaitu sebuah benda bermassa 300 gram dan konstanta pegas yaitu 30 Newton meter. Nah, kita konversi 300 gram gram ke kilogram sehingga menjadi 0,3 kilogram. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus yaitu omega sama dengan K per M, yaitu konstanta pegas 30 Newton meter dibagi dengan massa benda yaitu 0,3 kilogram. Nah, kemudian menjadi kita bagi 30 dibagi dengan 0,3 menjadi 100 akar 100, dan akar 100 yaitu 10 dengan satuan radian per second. Sehingga solusi untuk PDB orde 2 yaitu X sama dengan C1 sin 30T ditambah dengan C2 cos 30T. Nah, untuk menentukan C1 dan C2, kita menggunakan syarat batas yang diketahui pada T sama dengan 0. Yang diketahui yaitu simpangan awal awalnya yaitu X sama dengan 30 cm, kita konversi ke meter menjadi 0,3 meter. Dan untuk kecepatan awal V sama dengan 0,2 meter per second. Nah, kemudian pada T sama dengan 0 dan X sama dengan 0,3 meter. Nah, kita substitusikan untuk X C1 sin 30T tambah C2 cos 30T. Kita substitusikan untuk nilai X-nya yaitu 0,3 ditambah C1 sin 30 yaitu 0 ditambah dengan C2 cos 30 yaitu menjadi cos 0. Nah, kemudian kita jumlahkan itu 0,3 sama dengan kita jumlahkan yaitu 0,3 sama dengan 0 ditambah dengan C2 dikali dengan 1. Selanjutnya kita dapatkan yaitu C1 sama dengan 0,3. Nah, selanjutnya itu pada T sama dengan 0 dan V atau kecepatan sama dengan 0,2 meter per
second. Nah, kita masukkan untuk rumusnya yaitu X sama dengan C1 sin 30T ditambah dengan C2 cos 30T. Nah, kemudian kita uraikan menjadi dx per dt sama dengan d per dt. C1 sin 30T ditambah C2 cos 30T. Kecepatan awal kita masukkan yaitu V sama dengan 30 C1 cos 30T dikurang dengan 30 C2 sin 30T. Nah, kemudian kita substitusikan untuk nilai kecepatan yaitu 0,2 sama dengan 30 C1 cos 30 yaitu menjadi cos 0 dikurang dengan 30 C2 sin 0. Nah, selanjutnya yaitu 0,2 sama dengan 30 C1 dikali dengan 1 dikurang dengan 0. Sehingga C1 menjadi 0,2 dibagi dengan 30 menjadi 0,006. Nah, sehingga solusi umum untuk PDB order 2 sebagai berikut, yaitu X sama dengan 0,006 sin 30T ditambah 0,3 cos 30T. Sekian pembahasan soal mengenai persamaan diferensial biasa orde 1 dan persamaan diferensial biasa orde 2 dan aplikasinya dalam fisika. Semoga bermanfaat dan thanks for watching.